Allah berfirman surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ini merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak keturunan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Walaysa man syakka anna al-atfal as-sighar la yu'adzabuna bihalin sawa'un akana aba'uhum minal akhyar amil ashrar idh la iqaba bila isyan wala isyana bila taklif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Tidak diragukan bahwa anak kecil kelak tidak disiksa oleh Allah. Tidak berbeda anak kecil tersebut orang tuanya dalam kategori al-akhyar, orang-orang yang baik, atau dalam kategori al-ashrar, orang-orang yang tidak baik. Mengapa? Karena tidak boleh menyiksa siapapun tanpa ada suatu pelanggaran, tanpa ada suatu perbuatan melawan hukum. Dan dinyatakan oleh akal, begitu juga oleh agama, tidak ada perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dari siapapun tanpa ada suatu taklif. Dia belum mendapatkan penjelasan. Dia belum mendapatkan keterangan. Apalagi dia ketika itu belum memasuki usia taklif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Bagi para mukallafin yang belum mendapatkan penjelasan, keterangan dari para utusan Allah, mereka ini kelak tidak akan disiksa. Terutama bagi para balita yang belum memasuki usia taklif, lalu mereka disentuh oleh kematian, maka tidak diragukan bahwa mereka kelak tidak akan memperoleh siksaan. Tidak berbeda apakah orang tua mereka al-akhyar atau orang tua mereka al-ashrar. Sebab tidak boleh menyiksa siapapun tanpa ada suatu pelanggaran, tanpa ada suatu perbuatan melawan hukum. Begitu juga tidak ada siksa dari
suatu keadaan bagi seseorang yang belum melakukan perbuatan taklif. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat pena dari para balita sampai mereka dewasa. Begitu juga dijelaskan dalam beberapa ayat. Allah berfirman, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Amma qawlu man qala inna waladal kafiri yadkhulun nara li'annahu law asha la'tanaqa dina abihi. Amma hadzal qawlu famatrukun li'anna Allah yuhasibul insana 'ala ma fa'ala wala yuhasibuhu ala ma law istata'a la fa'ala. Adapun suatu pendapat yang menjelaskan bahwa anak seorang kafir akan masuk ke neraka karena kalau seandainya dia hidup akan berpotensi mengikuti agama ayahnya. Tentunya pendapat tersebut dinyatakan gugur. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan hisab atas amal perbuatan manusia. Dan Allah tidak memberlakukan hisab kepada pihak yang belum melakukan suatu amal perbuatan, kepada suatu pihak yang belum melakukan taklif atau belum melakukan pelanggaran perbuatan maksiat. Wa tas'alu hal al-atfalu as-sigharu yuhsyaruna wa yudkhaluna al-jannah. Al-jawab la sabila ila ma'rifati dzalika illa kitabullahi wa sunnatu nabiyhi. Apakah anak kecil atau balita kelak dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surga? Tentu jawabannya tidak ada jawaban untuk mengetahui pertanyaan tersebut kecuali dengan kitab Allah dan dengan sunnah nabinya. Kitab Allah dan sunnah nabinya itu merupakan suatu rujukan untuk memberikan keterangan, memberikan jawaban apakah balita kelak dibangkitkan oleh Allah lalu dimasukkan ke dalam surga. Lianna al-aqla la tahkumu huna bi syai'in salban wala ijaba wala syai'a fil kitabi was sunnatil mutawatirati yadullu ala anna atfalal kafirina yuhsyarun. Akal sehat tidak memberi jawaban, baik secara positif ataupun secara negatif. Serta tidak ada
dalam Alkitab, begitu juga dalam As-Sunnah Al-Mutawatirah yang menjelaskan bahwa balita orang-orang kafir kelak itu akan dihisab. Maka belum didapatkan suatu keterangan, suatu penjelasan. Bahkan akal sendiri belum bisa memberikan jawaban ijaban au salba. Maka tentunya didapatkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa balita orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat akan diantar ke tempat para ayah mereka. Diantar ke tempat para ayah yang bertakwa. Itu sebagai suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi haditsin 'an ar-rasul al-a'lam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna atfalal mu'minina yuhdawna ila abaihim al-muttaqina yawmal qiyamah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan bahwa anak atau balita para hamba yang beriman kelak di hari kiamat, mereka diantar ke tempat para ayahnya yang bertakwa. Wa qala katsirun minal mufassirin innal kibaral mu'minina min dzurriyyatil muttaqin yulhaquna bi darajati abaihim al-'ulya fil jannah wa in kanu dunahum fil 'amal as-salih likai taqirra bihim a'yunuhum. Mayoritas dari para ulama ahli tafsir, mereka berpendapat bahwa orang-orang dewasa dari kalangan para hamba yang beriman, dari keturunan orang-orang yang bertakwa, maka akan diikutkan dengan derajat para ayah mereka, disamakan dengan derajat al-aba ketika mereka berada di dalam surga. Meskipun amal saleh dari anak-anak mereka lebih sedikit ketimbang para ayahnya, itu semua dilakukan supaya para ayah mereka merasa senang bertemu dengan anak-anaknya. Wastadallu biqaulihi ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' ay tazidu lil abna'i karamatan lil aba' wa la tanqusul aba'a syai'an min thawabihim wa darajatihim. Mereka berdalil dengan firman Allah surat At-Tur ayat 21. Biqaulihi ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'
dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Maksudnya anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan oleh Allah derajatnya sebagai atau memiliki derajat para ayah mereka. Lalu dikumpulkan dengan para ayah di dalam surga. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Maksudnya, kami menambah pahala anak-anak mereka karena kemuliaan para ayah. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari derajat dan pahala yang diberikan oleh Allah kepada para ayah. Itu semua sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba yang beriman. Wa qala al-imamiyatu wal hanafiyatu wasyafi'iyatu wal hanabilah yuhkamu bi islam at-tifli taba'an li ahadi abawayhi wa in kana muslimaini fadaka wa in kana ahaduhuma musliman wal akharu kafiran fat-tiflu bi hukmil muslimin sawa'un akana al-muslimu wal ab am kana kafiran walakinna al-umma kanat muslimatan. Menurut pendapat Imamiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, balita dihukumi muslim karena mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya orang-orang Islam, maka tentunya balita tersebut dihukumi muslim. Dan apabila salah satu dari keduanya muslim, sedangkan yang lain kafir, maka balita juga dihukumi sebagai muslim. Tidak berbeda apakah ayah dia seorang muslim ataukah kafir. Tapi ibunya dia seorang muslimah. Maka tetap balita tersebut dihukumi sebagai muslim dari anak kedua orang-orang Islam atau anak dari salah satu dari kedua orang tuanya itu muslim atau muslimah. Ammal malikiyatu faqalu al-ibratu bi islamil abi faqat wala athara li islamil bin nisbati ila tifl. Menurut pendapat Malikiyah, yang dianggap hanya dengan keislaman ayahnya saja, maka balitanya dihukumi sebagai muslim. Dan balita tidak dianggap muslim apabila dia anak seorang kafir, walaupun ibunya itu sebagai muslimah. Karena menurut Malikiyah, yang dianggap keislaman dari balita itu adalah ayahnya, bukan ibunya. Inilah yang berbeda dengan pendapat-pendapat Imamiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.
menurut Malikiyah, yang dianggap hanya keislaman ayahnya, dan balita tidak dianggap muslim dengan keislaman ibunya. Kullu mri'in bima kasaba rahim wa alaihi wahduhu taba'atu a'malihi wa bi'a yuqbalu ghadan 'ala Allah wa la yus'alu amma fa'ala siwa. Allah berfirman, kullu mri'in bima kasaba rahim. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maka sesuai keterangan ayat tersebut, manusia digadaikan dengan amal perbuatannya. Dan kelak amal perbuatan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertanya kepada seseorang tentang apa-apa yang dilakukan oleh orang lain. Sebab setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Allah berfirman, kullu mri'in bima kasaba rahim.